Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang masih tercurah kepada kita semua. Yang mana dengan nikmat itu kita alhamdulillah masih menggunakannya dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ziarah, yaitu mengingat kematian, dalam rangka upaya berusaha melembutkan hati-hati yang keras, berusaha mengikis mengikis karat-karat hati yang sudah terlalu mengarak. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk selalu ingat, selalu waspada bahwasanya kematian tidak memandang umur. Tidak hanya yang tua saja yang harus berhati-hati, bahkan yang muda pun juga tak kalah penting harus berhati-hati. Jangan kira mentang-mentang muda kemudian terus terlena dengan kehidupan yang fana ini, kemudian semena-mena bertingkah semaunya, berlagak seolah-olah muda, kuat, jagoan dan sebagainya. Itu jangan sampai ada pada diri kita, ya. Jangan sampai juga kita dikategorikan seperti orang-orang yang aksarusai injadala, yaitu orang-orang yang dia banyak berdebat, banyak membantah atas terhadap perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dari perkataan ataupun dari sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana ini adalah nasihat yang banyak tersebar di antara umatnya, yaitu bahwasanya ciri-ciri ataupun tanda dari berpalingnya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, maka hamba tersebut akan dibuat sibuk, akan dibuat terlena dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat baginya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dalam sehari-hari kita melakukan perenungan, entah itu habis sholat, habis zikir, atau setelah melakukan ibadah-ibadah lainnya. Agar apa? Agar kita tahu bahwasanya sudahkah perbuatan kita, kelakuan kita itu jauh dari kesia-siaan, ya. Karena kalau lebih banyak sia-sianya kelakuan kita, perbuatan kita, maka itu adalah tanda ataupun ciri dari berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila seseorang berlalu dari kehidupannya, dari umur-umurnya yang mana dia habiskan bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kelak ataupun pantas mendapatkan kerugian seumur hidupnya. Maka dari itu kita perlu menimbang, perlu mengintrospeksi diri kita sendiri, entah itu setelah sholat, setelah zikir, ataupun setelah bangun tidur, ataupun sebelum tidur. Karena penting bahwasanya sesuatu yang kita lakukan sia-sia itu adalah ciri dari berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hambanya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang masyhur bahwasanya barang siapa yang dia
umurnya telah berlalu dari 40 tahun, akan tetapi kebaikannya belum mampu mengalahkan kejahatannya, maka dia siap-siap memesan tempatnya di neraka. Jadi bisa menjadi perhatian bagi kita, menjadikan pelajaran bagi kita semua yang masih hidup ataupun yang belum beranjak ke umur 40 tahun. Artinya apa yang kita lakukan saat ini ataupun esok hari ataupun lusa itu akan menjadi cerminan kita di usia 40 nanti, kalau Allah SWT mengizinkan kita sampai kepada usia 40 ya. Kalau kita di usia sekarangnya malas beribadah, habis itu sering membantah dan lain sebagainya, kita sering menempatkan memposisikan kita seperti orang yang keras kepala atau lain sebagainya. Keras kepala memang boleh, tapi keras kepala pada tempatnya ya. Keras kepala pada menyuarakan kebenaran. Tapi kalau kita keras kepala pada keburukan, pada sesuatu yang salah, itu jelas suatu kesalahan yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya ya. Karena amalan kita hari ini yang belum mencapai 40 adalah gambaran ketika nanti udah umur 40. Kalau orang udah umur 40 sudah sulit untuk merubah kebiasaan-kebiasaannya, karena itu udah akumulasi kelakuan dia, kebiasaan dia dari sebelum umur 40. Makanya dari umur 40 itu juga ada banyak keajaiban-keajaiban ya. Di antara keajaiban-keajaibannya, kalau dalam hitungan secara internasional gitu, secara dunia, orang umur 40 itu adalah seseorang yang berumur matang ya. Matang dalam mentalnya, matang dalam berpikirnya. Begitu juga kenapa para nabi juga diutus di usia 40. Karena itu adalah titik kematangan seseorang dalam hidupnya. Kata salah bila hadis ini berkata, barang siapa yang umurnya 40 tapi kebaikannya dia tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka dia harus siap-siap kedudukannya di neraka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sehebat apapun, secanggih apapun, serapi apapun sebuah nasihat, itu tetaplah suatu hal yang mudah, suatu hal yang gampang. Akan tetapi yang sulit adalah menerimanya. Karena kenapa nasihat itu sulit diterima? Karena fi madzaqi muttabi'il hawa murratun. Karena nasihat itu bagi pengikut hawa nafsu, bagi pencinta hawa nafsu, budaknya hawa nafsu adalah sesuatu yang pahit. Ya kan? Sesuatu yang pahit. Kenapa pahit? Karena idzil munahi mahbubatun fi qulubihim. Karena sesuatu yang dilarang itu lebih dicintai di hati-hati mereka. Semoga dengan risalah yang pendek ini, yang singkat ini, menjadi evaluasi kita bersama. Apakah diri kita lebih merasa pahit ketika mendapatkan nasihat, ataupun kita lebih cinta melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasi kita masing-masing, entah setelah sholat ataupun sebelum tidur ataupun setelah bangun tidur ya. Karena sejatinya kan kalau kita tidur ada 3 ikatan yang mengikat di diri kita, dan 3 ikatan itu tidak akan lepas kecuali dengan 3 hal juga. Yang pertama itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita sebagai bentuk rasa syukur karena masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan ambil wudu, dan yang ketiga dengan sholat. Maka kalau yang 3 itu kita lakukan, maka kita pagi-pagi harinya akan menjadi seseorang yang thayyibun nafas, yaitu orang yang berkepribadian baik. Jadi orang yang
apa namanya, ibarat kata tuh bikin enak orang lah gitu, bikin orang nyaman. Tapi biasanya kalau yang 3 ikatan ini tidak kita lepas dari bangun tidur, biasanya orang itu, mohon maaf, dia bakal jadi orang yang ngeselin, bikin orang kesel, ya kan, bikin orang susah, bikin orang rumit dan lain sebagainya. Itu apa? Karena apa? Karena 3 ikatan setan ini belum kita lepas. Makanya penting bagi kita untuk selalu fokus pada kesalahan-kesalahan kita, bukan kita fokus pada kesalahan-kesalahan orang lain. Yaitu dengan apa? Dengan banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak introspeksi diri, ya kan? Kita introspeksi diri, kenapa misalnya orang lain kok tiba-tiba bersikap kayak gini kepada kita gitu. Jangan orang lain yang disalahkan, ya. Harusnya yang disalahkan diri kita sendiri. Mungkin ada yang salah dari sikap kita gitu. Orang lain mah ibarat kata kayak kita menanam, ya kan, di dunia ini itu. Kalau kita nanam tomat, masa apa mungkin kita panen pohon mangga? Kan nggak mungkin ya. Itu juga kita nanam apa namanya, bawang, habis itu totonya panennya pohon kelapa, nggak mungkin. Pastinya kita panen apa namanya, kita menanam bawang, pasti yang keluar juga bawang. Begitu juga dengan keseharian kita. Kalau yang kita lakukan sesuatu yang perbuatan yang ngeselin, ya maka akan balik lagi ke diri kita sesuatu yang ngeselin. Maka dari itu, kalau kita nggak mau sesuatu atau berbagai hal yang ngeselin sampai pada diri kita, maka kita yang harus kita tanam di kelakuan kita, ya, di keseharian kita, yaitu harus sesuatu yang memudahkan orang gitu, yang jangan bikin orang lain itu kesel. Ya, kalau kebanyakan sesuatu yang keselnya gitu yang kita tanam, mana mungkin. Jadi ibarat kata inna sama'a lan tumtiru zahab. Jadi bahwasanya langit ini tidak akan pernah menurunkan hujan emas gitu. Jangan sampai kita berhayal kita bertindak ataupun berkelakuan sesuka kita, seenak-enaknya, semaunya sendiri, habis itu berharap orang lain berbuat baik kepada kita. Itu adalah suatu kemustahilan gitu. Suatu kemustahilan seperti umpamanya seekor sapi yang hendak dimasukkan ke dalam lubang jarum gitu. Itu adalah suatu yang tidak akan mungkin pernah terjadi. Maka penting bagi kita harus selalu melakukan evaluasi sebelum tidur, setelah bangun tidur. Dan ingat itu tadi, bahwasanya 3 ikatan itu harus kita lepas, ya, lepas dengan baca doa, dengan ambil wudhu, dengan lakukan sholat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia tadi mengapa bahwasanya segala sesuatu yang segala macam nasihat itu adalah sesuatu yang pahit bagi para budak hawa nafsu, ataupun sesuatu hal yang dilarang adalah sesuatu yang dicintai bagi mereka para pecinta hawa nafsu. Karena bahwasanya ada seseorang ataupun ada beberapa segelintir orang itu yang dia itu menjadikan kehidupannya seperti menuntut ilmu, ya kan, seperti belajar dan lain sebagainya, itu bukan karena Allah, akan tapi untuk apa? Untuk mencari keutamaan diri, untuk mencari kepentingan dunia. Dan bahkan segelintir orang ini dia mengira bahwasanya ilmu itu hanya ya ilmu aja gitu, nggak butuh pengamalan, padahal segala sesuatu itu butuh diamalkan, terutama bagi si pelakunya gitu. Bagaimana juga kita bisa mengajarkan ke orang lain kalau diri kita sendiri tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, ya kan? Betapa banyaklah gitu telah kita dengar, ya kan, misalnya seperti fadilah sholat sunnah sebelum subuh, ya kan, fadilah sholat sunnah, ya kan, fadilah sholat duha, sholat witir dan lain sebagainya. Betapa banyak itu orang udah banyak yang mengetahui tentang fadilah amalan itu, akan tapi
itu lagi kembali ke pengamalannya ya. Yang sulit itu mengamalkan. Begitu juga nasihat. Yang sulit itu bukan nasihatnya, tapi mengamalkannya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi bahwasanya asyaddun nas azaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu bi ilmihi. Bahwasanya kelak pada hari kiamat ada orang yang mana dia paling keras siksaannya, yaitu orang-orang yang dia alim, orang yang telah mengetahui ilmu, akan tapi dia ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Bahkan dikatakan dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwasanya ilmu yang belum bisa menjauhkan pemiliknya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut belum mampu menjauhkan seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua kelak bisa mengamalkannya dan bisa terjauh dari sifat-sifat yang kurang baik tersebut. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga yang diriwayatkan bahwasanya Junaid qaddasahullah, semoga Allah mensucikan rohnya, bahwasanya pernah ada yang melihat beliau di dalam tidurnya. Kemudian dikatakan kepada si Junaid tersebut, nanti bisa dicarilah ya masing-masing siapa itu si Junaid. Dicari, ada orang yang bermimpi ketemu sama beliau. Mimpi terus ditanya kabarnya, bagaimana kabarnya. Kemudian beliau bukan menjawab baiknya keadaan beliau, bukan. Kan tapi beliau menjawab, tahat tilkal ibarat wa faniyatil kal isyarat wa ma nafa'ana illa rukai'at raqa'naha fi jawfil lail. Bahwasanya telah sia-sia semua ibarat, semua perumpamaan, dan telah binasa isyarat-isyarat, dan tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali rokaat-rokaat yang kita lakukan di tengah malam. Jadi betapa ini sangat begitu penting ya, sangat begitu penting. Orang yang soleh yang telah wafat, telah meninggal, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang lain mimpi bertemu beliau, ditanya ya kan, ditanya kabarnya, tapi beliau malah memberitahukan bahwasanya nggak ada yang lebih bermanfaat, yang lebih menyelamatkan bagi seseorang kecuali apa? Kecuali rokaat-rokaat yang dilakukan oleh seorang hamba itu di tengah malam. Ya tentu itu dilakukan dalam rangka untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Kesalahan mutlak dari yang menyampaikan, kebenaran juga mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khairu umurina khawatimah, wa khairul ayyamuna nauma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa maitatan sawiyah wa maratan ghairu muftin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairul du'a wa khairul najah wa khairul ilm wa khairul thawab wa khairul hayat wa khairul mamat. Fathabbitna wa saqqil mawazina wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa
واغفر خطيئتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم دارا خيرا من داره. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا فيما حفظنا وبارك لنا فيه. اللهم ثبتنا فيما حفظنا وبارك لنا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.